mana orang kaya beneran sama orang yang ingin kelihatan kaya. Lu sendiri bisa ngebedain gak? Mana yang kaya beneran sama yang orang kelihatan Makin kaya? banyak ketemu orang, gue makin bisa ngukur nih orang legit atau enggak. Karena cash flow-nya tuh kebaca. Oke. Zaman sekarang itu terlalu banyak orang yang kelihatan sangat kaya, cash flow-nya sebenarnya gak kebaca. Lu gak bisa ukur dia dapet duit dari mana. Contoh, misalnya lu ketemu orang, wah gila nih orang bawa Mercy ya, bapaknya pabrik plastik. Gue langsung ketakar, oke ini gede. Langsung tahu. Gitu loh. Oh nih orang ini jualan kelas, kenceng berarti. Kalau kelasnya laku, karena net marginnya tinggi. Misalnya, nih orang followersnya 2 juta. Di industri dia tinggal dia doang yang main. Udah pasti duitnya gede, brand lari ke dia semua. Yes. Tapi ada juga orang yang, dia segini, bisnisnya apa? Susah banget nih lu nangkep bisnis modelnya. Nah biasanya itu yang makin membingungkan. Contoh lagi ya, biar lu lebih gampang deh. Yep. Jualan bakmi, bisnis modelnya apa? Bakmi. Tiba-tiba bakmi itu laku banget, buka kayak bakmi apa? Bakmi Aloy deh dari Palembang. Gede kan? Cabang banyak kan? Lu kebayang langsung, itu jualan bakmi. Startup, gue tanya lu. Perusahaan startup gede gak? Gede, karyawan banyak. Bener ya? Kantor bagus. Begitu ditanya, bisnis modelnya dari mana? Yuk kita bikin ini. Terus kita jual berapa? Sebulan langganan 90.000. Bakmi jumbo 70.000 nih, jelas. 1 mangkok. Lu udah bikin segitu banyak inovasi gitu ya? 90.000 sebulan. Berarti kan bisnis modelnya kompleks. Ini bisnis modelnya simple. Karyawan juga lebih banyak di sini. Karyawan lebih banyak di sini. Ini biasa tukang masak 1. Saya mbak mas buat kita pesan badak. Yeah. Ya, ngerti ya maksud gue? Paham. Bisnis model makin simple, lo akan lihat tuh orang berarti beneran makin punya duit. Bisnis model makin kompleks, lo harus makin questioning duitnya dari mana. Very simple kalau buat entrepreneur. Mereka langsung tahu kok bisnis model lo apa. Kebaca langsung range marginnya. Lu bilang, gue kaya banget jualan apa? Kabel. Gue nanya, anjir kabel tuh margin 1%. Lu jualan kabel berapa ratus miliar? Gitu. Kalau dari sisi individu, lu bisa ngeliat gak mana orang yang literally kaya? Atau cuma yang kelihatan kaya? Kalau ngobrol bisa. Kalau ngobrol bisa? Iya. Gimana caranya? Simple, misalnya lu ngobrol. Misalnya kita ngobrol-ngobrol, iya nih gue kemarin abis dapet ini gini-gini. Biasa kan orang ada cerita-cerita. Lu ketakar nih, buat dia 100 juta gede. Berarti paling duitnya seeman. Per bulan. Tapi ada orang yang misalnya, iya kemarin gue dapet ini nih, iya sebulan dapet seeman. Dia dengernya biasa aja. Wah udah biasa dia denger segitu. Even dari gesture dan refleks orang, lu bisa bedain level orang ini di mana. Gitu. Lu ada teknik gak? Supaya kita juga tahu gimana cara melihat orang. Karena gue yakin semakin lu ketemu banyak orang ya, semakin lu sering hadir atau jadi public speaker segala macam, ada jutaan orang yang kita temui dan kita semakin paham memahami manusia lainnya gitu. Sebenarnya untuk tahu orang kaya itu beneran atau enggak, itu bukan sebuah hal yang penting untuk dilakukan ya. Menurut gua. Yang lu lebih harus tahu adalah ada impact-nya gak nih orang buat lu. Dia mau sekaya apapun gak ada impact-nya, gue gak peduli bro. Lu mau tiba-tiba nih, wah ini orang kaya banget loh teh. Gue gak akan nunduk-nunduk. Yang gue tanya ada impact-nya gak ke hidup gue? Ada. Halo, salam kenal, simple. Itu kalau kita ngomongin networking dan sebagainya ya. Mau dia kaya bener atau enggak, bukan urusan gue. Gitu. Cuma memang, balik lagi, lu akan semakin bisa bedain kalau lu makin lihat banyak bisnis model orang. Lu akan ketakar nih orang nyari duitnya. Misalnya ada orang, bio-nya 12 PT. Wah, ini lu liatin satu-satu usahanya. Jasa bikin ini, lah ini paling berapa? Ini paling berapa? Bikin ini, lu udah ketakar. Wah gak make sense. Pertanyaannya ini duit siapa? Beda lah pak. Gitu. Banyak orang kira kalau kita udah hasil banyak uang, kita sudah pasti bisa mengelola uang. Iya. Lo sendiri tadi ketika dapat 100 juta pertama juga bingung kan, maksudnya harus dialokasikan kemana selain mobil gitu ya. Menurut cara paling bijak sekarang untuk anak 20-an yang nonton ini dalam mengelola uang, mereka tuh harus ngapain? Mungkin pertama harus terima dulu bahwa bisa menghasilkan uang sama mengelola uang memang butuh 2 skill set yang beda. Menghasilkan uang itu butuh kepintaran, kapabilitas, karakter, etik kerja, cara bangun network, serelevan apa lu dengan era ini. Semua value lu selain waktu yang bisa lu tukerin sama uang. Itu dulu. Itu bisa menghasilkan banyak. Ngelola itu masalah habit. Titik.
Ketika lu dapat income per bulan, ketika lu dapat bonus, ketika lu dapat apapun, biasanya hal pertama yang lu lakukan apa? Simple. Kok gue kalau dapat duit langsung bayar utang. Udah lu pasti kalah kaya sama orang yang begitu dapat duit sisihin buat investment, selesai. Karena itu tiap kali dapat income. Yep. Gitu loh. Makanya gue bilang sekarang, saving rasio gue itu per bulan dari zaman dulu itu selalu minimal di 30%. Naik 50%. Even sekarang karena income gue, earningsnya juga naik, gue saving rasio pasti minimal 80%. Kalau income gue lagi bagus banget, gue saving rasio 95%. Itu kemana? Investment. Investment jadi duit gak? Jadi duit lagi. Aktif jalan, pasif jalan. Aktif jadi duit, pasif jadi duit. Ngegulung lagi jadi apa? Duit pasif lagi. Lama-lama makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya, makin kaya. Investmentnya mayoritas di mana kalau boleh tahu? Macam-macam. Karena Yeah. maksud gue lu sangat-sangat vulnerable untuk menceritakan angka lu sendiri kayak jarang loh orang yang bilang gue 100 juta pertama di usia gue segini. Yeah. Ada orang kan yang membesar-besarkan itu supaya terlihat lebih kapabilitasnya lebih tinggi segala macam. Dan lu gue tanyain aja, maksudnya lu investasi sekarang lagi di mana gitu? Gue itu banyak aimnya di cash flow. Karena balik lagi, goals gue financial freedom. Financial freedom bukan luxury ya. Namanya aja freedom. Dimana passive income cover lo punya living cost plus gaya hidup. Ya, ngomong kasar deh. Lu sekarang sebulan misalnya 20 juta living cost. Lu berarti pasif 50 per bulan aja hidup lu udah enak banget. Ada selisih 30-nya lagi tanpa bekerja loh. Bukan berarti berhenti kerja ya. Berarti kalau lu tetap bekerja, ditambah pasif segede gitu, sisanya uang anggurnya banyak banget. Yang lu tembakin nanti pasifnya naik lagi terus. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu, financial freedom ini sepanjang hidup kita tuh kerjaannya adalah convert active income jadi passive income. Itu freedomnya berasal dari situ. Mau lu bawa mobil tapi lu nyicil, nggak freedom itu. Bukan freedom itu, karena lu terikat sama pihak lain. Itu dulu konsepnya lu harus ngerti. Jadi kalau gue sekarang, gue bagi bro, di saham gue banyak. Saham aja gue bagi lagi. Ada yang memang main aman, ada yang main konglomerat, ada yang main backdoor listing, ada yang main dividen. Obligasi ada, lending ada. Orang mau project A, project B, project C, mau jual beli mobil bekas, gue lending. Mau apa, jual beli emas, gue lending. Semuanya menghasilkan cash flow. Makanya tadi gue bilang, liquidity buat orang kayak gue penting banget. Setiap peluang datang gue tinggal tembak. Karena semua peluang itu cuma bisa diambil sama orang yang ready cash-nya. Kalau lu dengerin zaman sekarang orang-orang ekstrim. Wah gue kalau di investasi A, 95% di situ. Mati. Kesempatan datang duit lu gak liquid. Tiba-tiba apa, crypto bearish, lu gak bisa ngapa-ngapain itu. Saham, pandemi. Bahkan return lu kalah dari orang yang baru masuk saham di 2020. Orang gila nih, wah asal beli saham, untungnya lebih gede dari lu. Karena dia gak ekstremis. Karena dia punya liquidity. Lu mau beli emas, lu beli di setahun sebelum naik. Lu mau beli kripto di 2022 lagi bearish, sekarang naik. Lu beli saham kemarin lagi jelek IHSG, sekarang naik. Semua yang lagi jelek itu bisa naik. Problemnya lu bisa beli gak pas lagi jelek?